pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Cuaca panas ekstrim yang melanda kota Palembang dalam sepekan membuat warga merasa tidak nyaman, bahkan hingga malam hari. Sejarawan mendukung revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak yang akan membangun tangga di tepian Sungai Musi. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan siang hari ini, Kamis 6 November 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah berita selengkapnya. Cuaca panas ekstrim yang melanda kota Palembang dalam sepekan membuat warga merasa tidak nyaman, bahkan hingga malam hari. BMKG menyebut fenomena merupakan tahunan akibat gerakan semu matahari dan angin kering yang menghambat pembentukan awan hujan. Cuaca panas masih menyelimuti kota Palembang dalam sepekan terakhir. Warga merasa suhu udara yang menyengat bahkan hingga malam hari. Kondisi ini membuat masyarakat merasa tidak nyaman meski bulan Oktober telah berakhir. Menurut penjelasan BMKG Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, fenomena tersebut terjadi akibat gerakan semu matahari yang kini berada di belahan bumi selatan. Hal ini membuat wilayah Sumatera Selatan menerima paparan sinar matahari lebih maksimal. Selain itu, pola angin kering dari arah utara turut menghambat pembekuan awan hujan. Kepala BMKG SMB 2 Palembang, Siswanto, mengatakan bahwa kondisi seperti ini merupakan siklus tahunan yang bisa terjadi pada bulan Oktober. Hal ini bukan hal yang baru. Setiap tahun pada periode peralihan musim, suhu udara memang terasa lebih panas. Seminggu sebelumnya Sumatera Selatan termasuk yang kota Palembang ini dihebohkan dengan kondisi suhu udara yang cukup panas menyengat. Barangkali jangan lengah bahwa dalam waktu dekat Sumatera Selatan dan Palembang sekitarnya ini akan diguyur kondisi hujan dan tidak menutup kemungkinan bahwa kondisi cuacanya itu cukup ekstrim. Salah satunya adalah adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan diikuti dengan sambaran petir maupun hembusan angin kencang, bahkan beberapa daerah khususnya di dataran tinggi ini berpotensi adanya hujan es. BMKG memperkirakan kondisi udara akan mulai membaik pada awal November. Dalam 7 hari ke depan, potensi hujan diprediksi turun merata di wilayah Sumatera Selatan dengan intensitas sedang hingga lebat. Namun masyarakat tetap diminta waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim seperti angin kencang dan petir. Siswanto menambahkan, panas yang terasa lebih menyengat juga dipengaruhi oleh pemanasan global serta perubahan tata ruang kota. Meski demikian, suhu udara di Palembang masih berada dalam batas wajar dengan suhu maksimal tercatat sekitar 36 derajat Celcius. Lamsi Harsiltonga melaporkan. Pendengar, sejarawan mendukung revitalisasi kawasan Benteng Kuto Besak yang akan membangun tangga di tepian Sungai Musi seperti Tanggo Rajo zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Kawasan Benteng Kuto Besak BKB, ikon sekaligus destinasi wisata andalan kota Palembang, akan segera bertransformasi seperti Tanggo Rajo zaman Kesultanan Palembang Darussalam. Ketua Lab Sejarah FKIP Universitas Sriwijaya, Dedi Irwanto, mengatakan kawasan ini akan dipercantik agar menjadi pusat rekreasi atraksi baru yang membanggakan warga Palembang namun tidak lepas dari unsur sejarah. Menurut Dedi, dengan dibangunnya Tanggo Rajo, masyarakat dan wisatawan dapat langsung menyentuh air Sungai Musi secara langsung di tepian BKB. Hal ini juga semakin mengenalkan Tanggo Rajo yang pernah digunakan pada zaman Kesultanan. Bahkan akan ditambah beberapa meriam yang akan dipindahkan ke tepian BKB guna nasi wisatawan akan sejarah Palembang di masa lampau. Sedapat mungkin pemerintah kota memang minta masukan dengan para sejarawan dan budayawan
supaya yo seperti bentuk asli dari Tanggorajo. Istilah masa dulu yang ada di depan PKB memang yo di masa Kesultanan Palembang. Kemudian beberapa meriam baik yang ada di Benteng Kota Besar, kemudian yang ada di Museum SMB 2 dan di Museum Tekstil serta Museum Negeri Sumatera Selatan itu dalam revitalisasi akan di depan benteng yang asli, tapi juga menambah imajinasi yang menarik untuk wisata. Sementara itu, pelaksana tugas PLT akan ditutup sementara untuk umum demi kelancaran pengerjaan. Pemerintah juga berharap dukungan dari masyarakat dan media agar proyek berjalan selesai dilakukan. RRI Palembang, Nova Arena melaporkan terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya daerah, Disbudpar Sumsel menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan 2025 pada 5 hingga 6 November 2025 di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Menggelar Pekan Kebudayaan Daerah Sumatera Selatan tahun 2025 pada 5 hingga 6 November 2025 di Taman Budaya Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Kegiatan ini mengusung tema Lestari Budayaku sebagai bentuk komitmen dalam menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya daerah. Pada gelaran Pekan Kebudayaan Daerah tersebut, diselenggarakan beragam kegiatan menarik seperti Loka Karya Batik Sumatera Selatan, Loka Karya Sastra Tutur, Lomba Fashion Show Busana Batik Sumsel, Lomba Gitar Tunggal Irama Batang Hari 9, Lomba Permainan Rakyat Cak Cadang, Lomba Tari budaya yang menayangkan berbagai film bertema Panji Cahyanto mengungkapkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk melestarikan berbagai unsur budaya yang ada di Sumatera Selatan, termasuk yang mulai jarang dilihat oleh masyarakat. Terlihat atau mungkin akan supaya kita bisa masyarakat lebih mengenal lagi. Contohnya batik Sumatera ini kan salah satu fashion atau kain yang di kita ya, motif-motif Sumatera gitu. Ini akan kita angkat sesuai dengan yang diangkat oleh Dekranasda tahun ini kan batik Sumatera. Jadi kita juga akan mensupport kegiatan ini supaya lebih dikenal lagi batik Sumatera. Ditambahkan Panji bahwa kegiatan ini juga melibatkan berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum dan pelajar. Sejumlah perlombaan seperti permainan rakyat Cak Cadang, tari kreasi, dan fashion show yang diikuti budaya daerah dapat terus tumbuh dan berkelanjutan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Selatan menyatakan 5 helikopter yang selama ini dikerahkan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di wilayah Sumsel telah berakhir masa operasinya. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel, Sudirman, mengatakan 5 helikopter tersebut terdiri atas 3 unit helikopter pembom air atau waterbombing dan 2 unit helikopter patroli udara. Sudirman menjelaskan penarikan kelima helikopter dilakukan secara bertahap sejak akhir Oktober hingga awal November 2025. Dan selama bertugas, helikopter-helikopter tersebut tercatat telah beroperasi lebih dari 100 jam dalam mendukung upaya pemadaman Karhutla di sejumlah wilayah di Sumsel. Saat ini pendengar masih tersisa 4 helikopter yang siaga untuk penanganan Karhutla, terdiri atas 3 unit waterbombing, menyebutkan luas tahun 2025.
Kepala BPS Sumsel Muhammad Wahyu Yulianto mengatakan berdasarkan hasil kerangka sampel area atau KSA, proyeksi itu mengalami peningkatan sebesar 21,95% dibandingkan 2024 atau secara absolut luas panen Sumsel dibandingkan tahun sebelumnya naik seluas 114,39 ribu hektar. Berdasarkan potensi tersebut, produksi padi di Sumsel sepanjang Januari hingga Desember juga diperkirakan mencapai 3,59 juta ton, namun secara tahunan year on year atau U, volume tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,68 juta ton atau 23,52% di Pendengar, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Siang ini produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 082179279090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edins mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.